Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Esther Simbulun, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2207963040. Video ini saya ambil pada tanggal 14 Desember 2022. Saya seorang guru di SMP Swasta Kuala Aikanopan, Labuan Batu Utara. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Bu. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Sehat dan baik. Ya, ibu pun sehat, kalian juga baik dan sehat. Kita mulai proses pembelajaran hari ini. Ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Agar apa? Agar proses pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar dan juga bermanfaat bagi kita semua. Buat ketua kelas, mari pimpin doanya nak. Dabra, belum belajar mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon cek dulu kehadiran kalian. Kelas 71. Siapa yang tidak hadir nak? Hadir semua. Oke, bagus sekali semuanya hadir. Nah, coba dulu cek dulu. Di bawah kursinya adakah sampah? Tidak ada. Tidak ada. Dan coba dulu lihat dulu pakaiannya, seragamnya. Apabila ada yang belum masuk ke seragamnya, silakan dirapikan dan dimasukkan ke dalam baju dan celananya. Sudah semua rapi? Oke. Dan silakan dikeluarkan alat-alat tulisnya, buku tulisnya. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Semuanya tahu kan nak? Ibu tanya dulu ya tentang pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan membahas yang namanya keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Siapa yang mengetahui apa itu keberagaman? Saya Bu, Ya. keberagaman adalah macam-macam atau banyaknya sebuah suku atau apapun. Oke, bagus sekali, tepuk tangan dulu. Dan oke, benar yang dikatakan temanmu, keberagaman itu banyak, bermacam-macam. Beragam apa? Salah satunya beragam agama. Ada suku, ada ras, dan ada antar golongan. Itulah arti dari keberagaman. Jadi suku itu apa? Ya, cepat. Ada yang berani?
Oke, yang selanjutnya sudah kita masuk ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat menghormati keberagaman norma-norma, keberagaman suku, agama, ras, antar golongan sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang kedua, peserta didik dapat menghargai apa? Sama dengan hal tadi, keberagaman, ras, agama, suku, antar golongan dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, setelah nanti mengamati video ajar, peserta didik dapat menjelaskan keberagaman masyarakat dalam Indonesia. Terbalik Bu, keberagaman masyarakat dalam Indonesia. Ya, secara tepat. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah peserta didik dan guru berdiskusi, nanti ibu dan kalian itu berdiskusi. Sudah, tanyakan apa yang kalian tidak ketahui dalam nanti menganalisis yang namanya nanti artikel. Nanti ibu bagikan artikel, kalian analisis bersama dengan kelompokmu dengan penuh tanggung jawab. Yang terakhir, melalui nanti penugasan yaitu LKPD. Ibu kasih tugas kalian LKPD, kerjakan bersama dengan kelompokmu. Setelah kalian mengerjakan, kalian sajikan, kalian presentasikan dengan masing-masing kelompok nanti. Sudah? Jadi di sini masih sama dengan pertemuan kita pekan lalu, berdiskusi, menyajikan hasil diskusi kalian atau mempresentasikan. Sampai sini paham nak? Bu. Oke, manfaat dalam pembelajaran hari ini, manfaatnya apa? Ya, setelah nanti kita membahas yang namanya keberagaman masyarakat dalam Indonesia ini, ibu harapkan kalian mengerti apa itu arti keberagaman. Bukan hanya mengerti, tapi bisa menjalankan, melaksanakan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Artinya, kalian akan mengamati yang namanya video. Tonton, sudah kalian pahami apa maksud nanti dari video tersebut. Tanya. Iya lah, Mek. Wong ngadep ruangan pol. Aduh, maaf ya, ada urusan tanggal 5. Sibuk nak pesan sekarang, maaf ya. Udah lama nih gak ketemu mereka, jadi gak sabar pengen ketemu. Teman-teman tahu nggak, sahabat aku itu berasal dari berbagai daerah loh. Ada yang orang Bandung, orang Pontianak, orang Semarang. Di sekolah kita juga pasti bertemu dengan orang-orang dari berbagai daerah. Contohnya nih, dulu guru aku itu asli orang Padang. Jadi waktu dia ngomong kayak ada logatnya gitu. Terus aku juga punya teman orang Batak. Dia itu pintar banget ngawaknya, dan dia juga pintar di kelas. Nah teman-teman, itu baru keberagaman di sekolah loh. Coba deh teman-teman bayangin keberagaman di seluruh Indonesia. Kita mulai dari penduduknya dulu nih. Penduduk di Indonesia tersebar di berbagai wilayah, di ratusan pulau di Indonesia. Nah, kehidupan di tiap pulau tersebut pasti berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, di dekat hutan, di dekat pantai. Oh iya, teman-teman pasti tahu di negara kita ini ada 6 agama loh. Ada agama Buddha, Konghucu, Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Pokoknya kalau udah ngomong soal budaya, Indonesia udah pasti paling kaya deh. Kita lihat aja dari bahasanya. Kalau misalnya satu pulau di Indonesia bisa dibagi menjadi puluhan wilayah, dan tiap daerah itu punya bahasa daerahnya masing-masing, wah berarti bahasa daerah yang eksis di Indonesia bisa mencapai 600 bahasa. Di Indonesia, tiap suku punya pakaian adat tersendiri loh.
adanya loh sama pakaian adat untuk acara lain. Nilai-nilai kebaikan di masyarakat kayak toleransi, menjaga alam, gotong royong, dan lain-lain jangan sampai hilang dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Kalian ingat kan semboyan bangsa kita? Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini udah ditulis sejak zaman dulu loh sama Empu Tengkulak dalam kitab Sutasoma. Jadi, memang sejak dulu para leluhur kita sudah tahu tentang keberagaman Indonesia dan sadar kalau persatuan itu penting. Yuk, mari kita jaga dan melestarikan keberagaman budaya di Indonesia. Oh iya, ayo. Aku mau pergi dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Pertanyaannya, setelah mengamati video, silakan jawab pertanyaan yang dua ini. Yang pertama, apa isi video tersebut? Mengenai budaya. Oke, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu. Iya, berarti dia tadi si Cindy memperhatikan mengamati isi dari video tersebut. Mengenal keberagaman Indonesia. Mengenal keberagaman Indonesia. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu. Hari ini adalah tentang keberagaman masyarakat dalam Indonesia. Oke. Ya, perhatikan. Satunya dilihat dari kondisi kewilayahan, suku bangsa, budaya, agama, dan adat istiadat. Perbedaan dalam masyarakat merupakan keberagaman Indonesia yang dapat dirangkai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika yang tertulis pada lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu lagu wajib nasional. Sudah? Oke, apa maknanya? Yaitu meskipun berbeda-beda. Beda apa sudah? Ya. Beda apa nak? Itulah yang dikatakan semboyan, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman menurut para ahli ada dua. Yang pertama menurut si Frederick, ya. Yang kedua menurut si James dengan kawan-kawannya. Kalau kata si Frederick, keberagaman itu merupakan tentang identitas sosial kelompok yang meliputi suatu organisasi. Sedangkan menurut si James adalah, ayo baca dulu dia. Menurut si James, Perbedaan fisik dan budaya yang sangat luas yang menunjukkan aneka macam keberadaan manusia. iya, adalah perbedaan fisik, sudah, dan budaya. Tiga, perbedaan, ya kondisi juga alam. Yang keempat adalah ya, transportasi dan komunikasi kita. Yang kelima yaitu penerimaan masyarakat perubahan. Itu yang dikatakan suku, yang terikat oleh kesadaran identitas kita. Bagaimana identitas kita? Itulah pengertian dari suku. Di Indonesia memiliki sekitar 1.340 suku bangsa. Di besar ini merupakan suku Jawa. Berarti di Indonesia itu banyak sekali suku Jawa. Suku Sunda. Ya, ini Sunda yang ke urutan yang kedua. Yang ketiga itu suku Batak. Dan ada 6 agama, yaitu ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, ke-6 agama ini yang diakui, yang sah di Indonesia. Sini Ibu bagikan LKPD-nya. Kita bentuk 4 kelompok. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, kelompok keempat. Silakan bentuk kelompoknya tanpa suara, alias diangkat bangkunya. Mana saya? Biar akan kalian kerjakan masing-masing dengan kelompok kalian. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sudah? Ini Ibu bahagia. Ini tadi kelompok
1, kelompok 2, kelompok 3, dan terakhir kelompok 4. Pertama, isi kalian. Nah, nama kelompokku. Kelompok apa tadi? Kelompok 1. Contohnya, siapa nama anggotanya? Dituliskan. Itu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik, yaitu LKPD-nya. Ya, ke masing-masing bangkumu. Kita baca dulu. Ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Dan komplit dan beberapa daerah. Ya, dengan kelompokmu. Terus ini pertanyaan dari berkaitan dengan isi dari artikel ini. Mana? Oke, silakan. Kamu terlihatin. Udah bisa kurangnya. Nomor 1, siapa nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Biar masing-masing membaca artikelnya. Sudah selesai semuanya? Oke, sudah. Hari ini yang presentasi ibu yang milih. Di pertemuan selanjutnya kita lanjut bagi yang belum presentasi. Jadi yang presentasi hari ini yaitu kelompok 2. Kelompok 2 nama kalian ya? Kelihatan? Kelompok 4 bisa melihat? Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami di suatu artikel. Dan dibacakan oleh Irnia. Apa isi artikel tersebut tentang kasus kekerasan dan konflik di beberapa daerah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rosi. 2. Apa pesan Rasulullah dalam artikel tersebut? Karena kasus konflik dan diskriminasi banyak pihak yang merugi oleh karena itu kita saat menilai citra masing-masing. Selanjutnya pada lagi. Berdasarkan peristiwa tersebut, bagaimana kaitannya makna keberagaman dalam masyarakat Indonesia dengan keberagaman suku yang memiliki konflik berbeda-beda. Selanjutnya, bagaimana solusi agar permasalahan dalam artikel tersebut tidak terulang kembali? Jangan ada perbedaan antar suku, bukan hanya suku saja, melainkan perbedaan agama, ras, bahkan antar golongan. Dan kita sebagai peserta didik harus saling menghormati perbedaan yang kita miliki, seperti perbedaan agama, suku, dan antar golongan. Baiklah, itu saja yang bisa kami sampaikan. Apakah ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya? Saya meminimalkan 2 pertanyaan. Silakan. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2, apa saja contoh konflik yang berada di artikel tersebut? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya, konflik Ambon, konflik Sampit, kerusuhan Mei 1998, konflik Ahmadiyah,
konflik dan konflik poso. Pak, ada yang mau bertanya lagi? Coba tanya. Bapak kok bisa jawab? Baiklah, apakah kelompok 4 menerima pernyataan tersebut? Ya. Baiklah, saya silakan duduk. Selanjutnya, apakah kelompok lain yang bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 1 yang bertanya kepada kelompok 2, bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Konflik apa yang terjadi? Pak, bagaimana kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana konflik tersebut bisa terjadi? Di konflik awan tercatat ribuan warga meninggal. Hal tersebut membuat ribuan rumah dan fasilitas umum dan termasuk tempat ibadah terbakar. Selanjutnya konflik sakit. Konflik sakit terjadi karena antar etnis tersebut mengalami bentrokan antara warga suku Dayak dan suku Madura. Kerusuhan Mei 1998 terjadi di Jakarta. Akibatnya mahasiswa melakukan aksi turun ke jalan dan terjadi kerusuhan dengan aparat. Dampaknya ada mahasiswa yang terluka dan meninggal. Untuk konflik Ahmadiyah, hal tersebut terjadi karena mereka sulit memperoleh fasilitas pemerintahan seperti KTP. Selanjutnya konflik Lampung terjadi karena akibat kerusuhan. Dan selanjutnya konflik Poso terjadi di Sulawesi Tengah yang terjadi antara kelompok Muslim dengan kelompok Kristen. Baiklah sekian dari pernyataan saya. Apakah kelompok 1 dapat menerimanya? Baiklah, silakan dulu. Baiklah, cukup sekian presentasi kami hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan beberapa kalimat yang menyinggung teman-teman. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dulu kelompok 2. Kita beri dulu tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, kelompok 2 itu membahas tentang konflik antara suku, ya, seperti di daerah Lampung ada, Poso ada, tentang kerusuhan juga mahasiswa yang di jalanan yaitu demonstrasi. Sudah, jadi seperti yang disampaikan temanmu dari kelompok 2, ya, solusinya apa? Bahwa kita itu tidak boleh ada saling perbedaan. Walaupun kita tahu perbedaan yang kita miliki apa saja. Salah satunya ada perbedaan agama, suku, dan antar golongan. Jadi sebagai siswa atau peserta didik, anak-anak ibu harus saling menghormati. Dan semuanya sudah mengumpulkan lembar kerjanya. Dan bagi yang belum maju atau mempresentasikan, ya, minggu depan kita presentasikan. Oke, ibu kasih waktu dulu untuk menyusun kembali tempat duduknya masing-masing seperti awalnya tadi. Diangkat ya nanti di layar kalian. Ini merupakan refleksi bagaimana pengecekan kita tentang tujuan pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi. Kan setelah nanti kita membahas ini atau hari ini kita sudah bisa menghormati dan menghargai perbedaan yang kita miliki. Yang ketiga, tadi kalian sudah mengamati yang namanya video, ya, di mana video itu menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari budayanya, sukunya, agamanya, alat musiknya, makanannya, pakaiannya, tariannya, dan yang lainnya. Oke, 4. Peserta didik tadi sudah berdiskusi antara ibu dan kalian, ya, dalam membahas tentang menganalisis yang namanya artikel yang sudah kalian kerjakan di LKPD. Yang terakhir yaitu penugasan, bahwa hari ini kalian dikasih tugas yaitu untuk mengerjakan yang namanya LKPD bersama dengan kelompokmu masing-masing. Dan setelah itu kalian sudah menyajikan, walaupun hanya satu kelompok yang hari ini maju atau presentasi. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi. Tapi sebelum kalian mengerjakan soal, sudah, saya ada sebuah
Joykan dari Jawa Barat dan Ansepi dari Jawa Tengah. Cinta datang dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Rasa Bugis, Melayu, Kebaya dari Jawa, dari Sunda juga ada, kalau ulos dari Sumatera. Bahasa daerahnya juga banyak sekali. Yang kita berteman dengan siapa saja. Indonesia terdiri dari pulau-pulau beragam suku dan budayanya. Tapi kita semua satu Indonesia. Jangan lupa. Oke, ada yang ibu kirim linknya di grup kalian. Klik kalian enter kode itu, baru nanti masuk kita ke kodenya. Kliklah nanti 001122. Habis itu langsung gabung ke gamenya. Sudah, biar ibu mulai ya. Sudah semua? Oke, biar ibu mulai ya. Hands up. Yay! Nah, kita lihat. Oke, yang jawab A itu 2 orang, jawab B itu 1 orang. Benar. Ya, ini mulai banyak yang benar. Siapa yang jawab? Oke, masih ada yang salah. 2 orang, 4 orang. Yang mendapat poin tertinggi itu bernama Putri. Adik kedua, 3 Mutiara, Nurul, Adli Ahmad, Zahra Jian Cantik, Piki Pahreji, Fitri, Dina, Rahil, Siti, Dipa, Mia, dan terakhir Rosi. Setelah kalian sudah mengerjakan soal evaluasi, sudah tahu berapa benarnya, berapa skornya. Sudah, untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan membahas yang namanya arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, tugas kalian di rumah itu membaca materi untuk pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa membaca, ya Nak ya. Oke, supaya kita akhiri pembelajaran kita awali tadi dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Ayo ketua kelas. Siap, belum tujuh amal kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada ibu guru kita. Sama
Selamat siang semuanya, hati-hati di jalan. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing.